Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dalam serial Belajar Psikiatri, episode kesekian-sekian-sekian. Untuk sesi ini kita kembali membahas salah satu diagnosis dalam spektrum skizofrenia. Oke, tetap bersama saya, Zuratul Mulia. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya ulas tentang 5 key features of psychotic disorder. Kemudian secara bertahap kita belajar delusional disorder, schizotypal personality disorder, delusional disorder, brief psychotic disorder. Setelah brief kita membahas schizophreniform disorder, dan yang sebelumnya lagi skizofrenia, skizoafektif. Nah, sekarang kita akan fokus pada substance or medication induced psychotic disorder. Oke. Sebenarnya ada yang bertanya, dokter, saya nggak hafal. Gimana? Ya nggak apa-apa, tidak untuk dihafalkan. Saya tahu kapasitas otak kita terbatas, jadi apa yang dokter Ul sampaikan tidak perlu dihafalkan semua, gitu ya. Terus caranya biar paham gimana, Dok? Ya harus latihan. Itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang disclaimer ini. Ini memang gunanya untuk pembelajaran. Kalau rekan-rekan masih ada di semester, biasanya kalau di kedokteran psikiatri di semester 5 ya. Ya nanti pelan-pelan belajar lagi pas koas, pas tase. Nanti yang koas belajar lagi ilmu dasarnya. Nanti kalau udah lulus ada internship belajar lagi gitu. Jadi memang kalau jadi dokter itu belajarnya seumur hidup. Dokter UUL pun juga sama, belajarnya seumur hidup. Meskipun sudah jadi spesialis, tetap kita harus update ilmu. Itulah kenapa di disclaimer-nya ini perlu dikasih harus berlatih dan memperdalam materi dari textbook atau jurnal yang direkomendasikan. Udah ya, clear ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas skizoafektif. Jadi ada gejala skizofrenia, ada gejala afektif yang muncul dalam waktu yang bersamaan. Kriteria A dari skizofrenia harus terpenuhi. Oke, pelajari lagi basicnya. Oke, nah terus untuk saat ini kita, seperti janji saya, kita bahas yang materi terakhir dari schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Nah, tentang itu, nih, substance or medication induced psychotic disorder. Nah. Ada diagnostik kriteria. Ada kriteria A, B, C, D, E. Di sebelah sini diagnostik kriteria, di sebelah sini adalah zat yang bisa menimbulkan kondisi tersebut. Jadi ada alkohol, ada kannabis, ada phencyclidine, other hallucinogen, barang-barang yang menimbulkan halusinogen, inhalan, sedatif, hipnotik, or anxiolytic, amfetamin, or other stimulan, kokain, hingga zat lain yang tidak diketahui. Kapan seseorang tersebut akan bisa kita diagnosis sebagai kondisi substance or medication induced psychotic disorder, Dok? Oke, apabila A, present of one or both of the following symptoms, harus ada nih salah satu atau keduanya, delusi atau waham dan halusinasi. Kriteria A. Kriteria B, didapatkan bukti. Dari mana? Riwayatnya, pemeriksaan fisiknya, temuan laboratoriumnya. Dari kedua ini, ada gejala kriteria A, delusi waham tadi, yang berkembang selama atau segera setelah mengalami kondisi intoksikasi zat atau withdrawal, putus zat, atau setelah paparan terhadap pengobatan. Itu harus muncul. Jadi yang namanya gangguan tersebut, delusi waham halusinasi itu munculnya selama segera setelah mengalami intoksikasi atau withdrawal atau setelah paparan penggunaan obat-obatan. Yang nomor 2, didapatkan keterlibatan dari substance atau medication itu yang menyebabkan munculnya delusi atau halusinasi. Oke, jadi harus jelas penyebabnya itu si substance atau medication. Kalau penyebabnya yang lain berarti bukan masuk dalam kelompok ini. Kriteria C,
bukan merupakan bagian dari gangguan psikotik yang tidak disebabkan zat atau pengobatan. Ya, yang D, nggak boleh merupakan bagian dari delirium. Nah, kita sudah membahas delirium. Dibuka lagi ya video saya yang jauh sebelum ini tentang delirium. Yang kriteria E, gangguan ini tersebut causes clinically significant distress. Jadi ada distress yang signifikan atau impairment, penurunan fungsi sosial, kepercayaan, atau fungsi penting lainnya. Oke, itu kriteria diagnostiknya. Jadi harus jelas penyebabnya karena substance atau medication. Yang muncul adalah delusi, paham, dan halusinasi. Kemudian harus jelas bahwa munculnya itu bisa sesaat atau selama seseorang mengalami intoksikasi atau gejala withdrawal, atau setelah paparan penggunaan obat. Tidak merupakan bagian dari delirium, dan harus jelas menurunkan fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Nah, kayak apa sih dok nih? Jadi the initiation of the disorder may vary considerably with the substance, tergantung nih. Contohnya ya, kalau merokok atau menggunakan kokain dosis tinggi, itu dalam beberapa menit saja udah mulai muncul gejala psikotiknya. Kondisi lain, misalnya kokain sama amfetamin itu sama-sama memberikan gejala yang hampir sama. Jadi khas sekali, ada persecutory delusion. Ingat ya, yang delusi macam-macamnya banyak, salah satunya persecutory. Jadi merasa terancam, merasa diikuti, itu persekutori. Kemudian ada formication. Nah, mungkin ini suatu hal yang baru didengarkan oleh rekan-rekan. Jadi formication di sini masuk dalam gangguan persepsi. Jadi seseorang akan merasakan crawling, kayak ada yang merambat di bawah kulit. Nah, apa? Nggak tahu. Setelah kita cek nggak ada. Tapi pasien tersebut merasa seperti ada yang merambat-rambat bergerak di bawah kulitnya. Akhirnya apa? Digaruk kan? Bekas garukan itu seringkali menimbulkan luka. Jadi sudah ada perlukaan karena zat, kemudian ada perlukaan karena bekas garukan, karena tadi ada formication ini tadi. Jadi yang dialami adalah suatu kondisi halusinasi taktil. Oke. Nah, ini khas ya. Udah pada tahu kan? Berbentuk daun, menjari, gitu toh. Apa ayo? Ganja ya. Nah, beberapa dalam kondisi tertentu kalau konsumsi ini dalam dosis tinggi, ya sudah bisa menginduksi kondisi psikotik. Yang sering muncul sama ada persecutory delusions. Kalau sudah persekutori, ya sudah rangkaiannya muncul mulai dari cemas, emosinya labil, depersonalisasi, itu bisa muncul. Psychotic disorder can occur in association with withdrawal. Jadi ketika orang sudah sering nih mabuk gitu ya, entah itu minum alkohol, kan banyak jenis alkohol, minum-minuman keras ya. Kemudian withdrawal nih, putus atau berhenti gitu, atau lagi sakau gitu ya. Nah, ya sudah muncul manifest gejala-gejala psikotiknya. Bisa saja diikuti karena penggunaan alkohol, tadi saya sebutin, sedatif hipnotik, anxiolytic, atau substan yang lain. Itu ceritanya. Nah, differential diagnosisnya apa? Intoksikasi atau withdrawal, primary psychotic disorder atau psychotic disorder due to another medical condition. Nah, terkait psychotic disorder due to another medical condition, tidak saya bahas di sini karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Coba cek lagi ya, tuh ini sampai saya screenshotkan supaya nggak diprotes lagi sayanya. Kok nggak dijelasin dok? Iya, sudah pernah saya jelaskan. Oke, coba kalian cek di menit ke 12:15. Model videonya seperti ini gitu ya. Kalau nggak salah judulnya gangguan mental organik, gitu, biar nggak double video. Kemudian ini adalah materi yang ada di DSM-5, masuk dalam spektrum skizofrenia yang terakhir, yaitu katatonia. Jadi yang namanya katatonia itu menjadi spesifier. Dia itu muncul dengan gambaran klinis, ditandai dengan gangguan pada psikomotor. Jadi yang khas adalah psikomotor. Psiko itu jiwa, motor itu pergerakan, jadi pergerakan badan yang dipengaruhi oleh komponen jiwa. Itu maksudnya psikomotor. Gangguannya
kita sebut dengan katatonia. At least 3 of the 12 diagnostic feature listed in criterion A. Habis saya jelasin. Katatonia itu seringkali muncul pada pasien-pasien dengan setting rawat inap dan sampai 35% pasien dengan skizofrenia itu seringkali menunjukkan gejala katatonia. But the majority of catatonia cases involve individual with depressive or bipolar disorder. Jadi sebenarnya katatonia itu tidak mutlak hanya miliknya skizofrenia saja. Kan ada tuh subtipe diagnosis skizofrenia katatonik. Nah, ternyata enggak. Yang namanya depresi atau bipolar itu juga bisa diikuti kondisi katatonia. Yo. Katatonia can also be a side effect of medication. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati kalau memberikan obat kepada pasien, terutama yang berisiko menimbulkan efek samping. Nah, ada suatu obat antipsikotik yang bisa saja menimbulkan efek samping berat yang bersifat life threatening. Kita sebut itu dengan neuroleptic malignant syndrome. Jadi ada sindrom neuroleptik yang bersifat malignan dikarenakan pengobatan. Nah, salah satu gejala yang muncul adalah katatonia tersebut. Kalau katatonia associated with another mental disorder, jadi yang berhubungan dengan gangguan mental yang lain, di sini sekali lagi specifier ya. Jadi dia specifier, katatonia specifier. Jadi yang kriteria A, yang tadi saya sebutkan, at least 3 from 12. Nah ini, the clinical picture is dominated by 3 or more of the following symptoms. 1, stupor. Apa sih stupor? No psychomotor activity. Jadi nggak ada pergerakan psikomotornya. Not actively relating to environment. Jadi dia ya nggak aktif gitu terhadap lingkungannya, itu nggak aktif. Stupor, no psychomotor activity. Yang kedua, katalepsi. Jadi katalepsi itu passive induction of a posture held against gravity. Jadi dia akan mempertahankan postur yang melawan gravitasi. Itu katalepsi. Berikutnya weksi flexibility, weksi, lilin, fleksibel, fleksi. Ya kondisinya fleksi gitu ya, jadinya slide. Jadi ada resisten terhadap posisi yang dibentuk oleh pemeriksa. Jadi misalnya kita membentuk postur atau psikomotor pasien itu ya, jadinya even resisten, dia akan resisten, mempertahankan. Nah, nanti turun pelan-pelan berubah. Kalau mutisme, no or very little verbal response. Jadi nggak ada respon verbal. Mungkin cuma respon kontak mata, gitu ya, ketip, gitu. Negativisme itu opposition or no respond to instruction or external stimuli. Jadi kita kasih perintah, dia juga nggak respon, dia menentang, gitu, opposition. Yang keenam, posturing. Nah, spontaneous on active maintenance of a posture against gravity. Dia justru ya sama melawan, ya. Kalau manierisme, kita melihatnya aneh ya. Ada circumstantial karikatur of normal actions. Kalau stereotype berulang-ulang, jadinya repetitif. Abnormally frequent, jadi mengulang-ulang secara abnormal. Dan ini kata kuncinya, non-goal directed movement. Pergerakan nggak ada tujuannya. Udah pergerakan nggak ada tujuannya, berulang-ulang lagi. Namanya stereotype. Yang ke-9, agitation, not influenced by external stimuli, grimacing. Grimacing itu ya apa ya? Menyeringai gitu, jadi mukanya menyeringai gitu. Ekolalia ya, mimicking another speech gitu. Apa sih kalau bahasa kita? Latah. Ada ekopraksia, jadi yang latahnya itu pergerakan, kalau ekolalia itu pembicaraan. Itu kriteria dari katatonia. Ada coding note. Jadi di sini tergantung dari gangguan jiwa yang muncul. Kalau dia bagian dari depresi, ya sudah, berarti kita sebutnya katatonia associated with major depressive disorder. Karena juga bisa muncul dalam kondisi lain, seperti neurodevelopmental disorder, psychotic disorder, skizofreniform, skizofrenia, skizoafektif. Ini juga bisa muncul di kondisi tersebut. Jadi nggak mutlak, sekali lagi tidak mutlak kondisi skizofrenia. Untuk katatonia disorder, due to another medical condition, sudah pernah saya bahas di video gangguan mental organik. Ya, nih sudah saya screenshot menit-menitnya nih, 13.20. Boleh dicek lagi di sana. Oke. Nah, next project kita akan berdiskusi
dengan rekan-rekan yang memang sedang mengikuti elektif pemeriksaan psikiatri. Jadi gini, kalau jadi murid saya, belajar dengan saya, itu semua kegiatannya berfaedah. Berfaedah untuk kalian, berfaedah untuk saya, dan berfaedah untuk semua orang. Sudah siap untuk kita mengikuti next project? Apa kira-kira yang akan kita diskusikan? Mohon bisa ditunggu dengan sabar, setidaknya diikuti saja dulu materi-materi skizofrenia spektrum yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, kebalik. Nah, nih. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua atensi yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini. Mohon bisa dukung kami di channel YouTube ini, karena memang channel YouTube ini ditujukan untuk pembelajaran. Kenapa demikian? Karena saya sadar waktu saya terbatas dengan beberapa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, sedangkan bimbingannya juga sudah mulai banyak, sehingga mari kita berbagi waktu yang baik. Saya menyempatkan untuk memberikan video ini dan rekan-rekan sekalian belajar dari video ini, sehingga ada take and give yang saling bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap mendukung kami dalam mengembangkan keilmuan di bidang psikiatri yang dikhususkan untuk belajar psikiatri bagi mahasiswa kedokteran, dokter muda, pendalaman materi untuk general practitioner atau dokter umum, dan profesi terkait. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan next project berupa diskusi tentang skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Terima kasih, mohon undur diri, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.